Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 hari ini, kita akan membahas mengenai implementasi ide bisnis dalam aplikasi startup ya. Jadi kita sudah mulai nih teman-teman untuk meng-create atau membuat rancangan prototype aplikasi startup yang nantinya kita akan create menggunakan software yang sudah ada. Nanti bebas, teman-teman bisa gunakan software apapun. Di situ nanti kita tidak perlu coding, cukup klik and drag saja. Nanti tinggal sekreasinya teman-teman untuk membuat aplikasi startup dengan model yang simple, tapi tetap kreatif. Nanti silakan bisa dikreasikan sendiri. Oke, kita langsung saja untuk materi hari ini mengenai implementasi ide bisnis dalam aplikasi startup. Di sini ada beberapa ide aplikasi startup terbaik. Ada beberapa ide. Yang pertama dari aktivitas rutin. Aktivitas rutin di sini yang pastinya digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Di sini ada aplikasi pemesanan dan pengantaran makanan atau barang. Untuk aplikasi ini itu idenya dari aplikasi skala besar yang brilian, di mana di sini aplikasi pengantar makan atau barang itu di dalamnya ada pengelolaan tagihan sebagai bagian dari aplikasi pesan antar makanan. Kemudian ada pengelolaan bahan makanan untuk membantu agar pengguna bisa mengelola keuangan lebih baik. Jadi, terserah teman-teman nanti dikreasikan ya untuk fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Kemudian selain aplikasi pemesanan makanan dan barang, ada aplikasi memasak dan aplikasi makanan. Tujuannya untuk membantu pengguna bisa menjelajahi internet, menemukan, menyimpan ke perpustakaan, dan juga mengkategorikan resep favorit mereka. Kemudian juga di sini pengguna bisa melakukan perubahan pada pesan ataupun edit serta bagikan ke aplikasi jejaring sosial dan juga pesan instan dengan kerabat atau teman. Kemudian bisa telusuri resep di perpustakaan, di internet menggunakan filter seperti waktu perhidangan, bahan, kalori, dan seterusnya. Jadi memang di sini aplikasinya fokusnya untuk makanan dan aplikasi makanan. Kemudian ada aplikasi memesan waktu di salon kecantikan atau memanggil master di rumah. Ini termasuk ide aplikasi yang bagus karena biasanya orang kalau mau booking di salon kecantikan itu suka ada bentrok gitu ya. Ataupun kadang juga kita harus booking langsung ke tempat. Dan di mana kalau kita langsung ke tempat, kadang sudah full. Jadi aplikasi ini termasuk memudahkan. Di sini menawarkan kepada pengguna untuk memudahkan dalam mengubah riasan mereka, memungkinkan salon menyederhanakan proses dan juga mengakses perubahan secara online. Kemudian ada otomatisasi untuk operasi salon kecantikan untuk para eksekutif dan menyediakan layanan pelayanan yang unggul. Kemudian ada aplikasi pertukaran barter. Ini untuk permohonan barter di dalam kota ataupun negara itu termasuk ide aplikasi yang populer. Mereka memberikan pengguna fungsionalitas yang nyaman untuk mencari sesuatu ataupun memposting penawaran, sistem tag ataupun menyimpan ke favorit. Kemudian ada obrolan langsung atau chat ya dengan pengguna lain sambil menjaga keamanan data pribadi, itu yang paling diuntungkan.
Kemudian dengan memiliki aplikasi pertukaran barter atau pertukaran barang, di sini, untuk memudahkan dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Jadi, memang di sini untuk pertukaran barang. Kemudian ada daur ulang aplikasi. Ini, menjadi masalah yang urgent ya, masalah sampah itu. Sehingga kalau kita membuat aplikasi daur ulang itu sangat memudahkan orang-orang untuk, mengelola sampahnya, kemudian juga bisa, mengetahui cara memilah, sampah dengan benar dan mengumpulkan sampah agar bisa dikelola dengan baik. Kemudian perencanaan anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh, rumah tangga, kemudian juga perusahaan. Di sini bisa melacak pendapatan dan juga menangani penerimaan digital, pengeluaran bulanan dengan berbagai kategori. Kemudian menetapkan batasan biaya tertentu, merencanakan penghematan dan lain sebagainya. Kemudian, untuk perencanaan anggaran di sini aplikasinya juga biasanya bisa disinkronkan dengan semua rekening pengguna. Jadi bisa langsung, tersinkron dengan mobile banking, kemudian bisa memuat entry kartu bank dan lain sebagainya. Biasanya dimanfaatkan oleh, ibu rumah tangga gitu ya untuk mengatur keuangan. Kemudian ada aplikasi rumah pintar. Di sini seperti menggunakan teknologi augmented reality AI, eee, di sini termasuk ide aplikasi seluler terbaik, di mana, pengguna bisa memilih untuk membuat satu aplikasi atau mempertimbangkan untuk membuat, aplikasi desain interior canggih, sehingga membantu pengguna membuat rumah, terutama rumah pintar. Kemudian ada aplikasi perbandingan biaya e-niaga dan juga produk. E-niaga itu termasuk industri, elektronik ya, elektronik industri yang berkembang, mengeksplor berbagai teknologi untuk dapat memanfaatkan pertumbuhan. Di sini ada beberapa filter ataupun fitur. Ada filter yang memungkinkan untuk mengkategorikan penawaran berdasarkan biaya, promosi, waktu pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam platform ini juga membantu pengguna untuk membandingkan harga, kemudian, melalui tanda terima digital juga di berbagai toko e-commerce, kemudian menjadi startup yang sukses di era belanja online. Ini, termasuk e-commerce ya. Kemudian ada aplikasi persewaan mobil. Ini juga tidak kalah menguntungkan, baik dari sudut pandang, penyewa ataupun dari pemilik, eee, persewaan mobil. Di sini, eee, kita tidak perlu untuk datang langsung ke rental mobil, cukup dengan membuka aplikasi saja kita bisa memilih, mobil, tipe mobil yang kita inginkan, kemudian beserta harganya. Di sini juga bisa terlihat nanti apakah, mobil yang akan kita sewa itu sudah penuh atau masih, ada slotnya gitu ya. Kemudian bahan bakarnya juga bisa kita pilih. Jadi sangat memudahkan untuk pengguna. Kemudian ada aplikasi kesehatan, contohnya ada aplikasi pelacakan menstruasi. Ini bagi para perempuan, bisa memudahkan ya untuk melacak, kira-kira tanggal-tanggal, eee, masa suburnya itu tanggal berapa. Nah, di sini juga untuk, membantu untuk, proses kehamilan ataupun untuk, membantu dalam proses KB gitu ya. Jadi bisa tahu tanggal-tanggal yang sekiranya tanggal-tanggal subur itu tanggal berapa. Kemudian aplikasi kesehatan virtual, di sini kita bisa, eee, mengeluarkan layanan kesehatan dengan cara virtual tentunya, bisa dengan konsultasi dengan para medis, bahkan, di luar kota.
Kemudian ada aplikasi telemedis, misalnya kita mau pesan obat secara online, itu juga bisa. Kemudian ada aplikasi kesehatan mental, ini untuk eh, psikolog gitu ya, membantu kita untuk bisa meditasi secara online, kemudian untuk mengatasi kecemasan, untuk konsultasi dengan psikolog, itu bisa. Kemudian ada aplikasi gizi virtual, ini untuk mengetahui parameter untuk membentuk pola makan misalnya, kemudian misalnya untuk menghitung berapa kalori, protein, karbohidrat, lemak dalam suatu makanan, itu juga bisa. Kemudian juga bisa kita konsultasi dengan ahli gizi secara online, itu juga bisa. Kemudian ada aplikasi bekerja. Aplikasi bekerja ini contohnya ada aplikasi belajar mandiri. Kita bisa belajar secara online, mengakses informasi dengan kualitas terbaik, dan juga bisa mengupdate tren-tren pembelajaran terbaru misalnya. Kemudian ada aplikasi kelompok belajar virtual, ini seperti Zoom, seperti Google Meet itu ya. Jadi kita bisa mempelajari pelajaran yang sama dengan aplikasi yang memungkinkan untuk tatap muka. Di situ ada materinya, ada alatnya, kesempatan untuk diskusi secara online, mendapatkan bantuan, bimbingan, dan seterusnya. Kemudian ada aplikasi pencarian kerja. Ini untuk teman-teman mungkin ada yang ingin mencari lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi di situ ada beberapa parameter seperti lowongan kerjaan, kemudian relevansi, formulir umpan balik, kemudian ada obrolan langsung dengan perekrut, kemudian juga bisa mengirim lamaran pekerjaan, dan seterusnya. Di situ biasanya sudah tersedia daftar-daftar perusahaan dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian ada beberapa software perancang aplikasi startup. Ini yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan rancangan startup-nya ya. Ada Android Studio, ini menggunakan coding. Jadi kita ngoding, tapi tidak disarankan ya untuk mahasiswa bisnis digital. Kemudian ada Flutter, ini juga coding. Ada Figma, itu non-coding, jadi tanpa coding. Kemudian Kodular juga tanpa coding. Ada juga software lain, nanti silahkan bisa dicari. Nanti silahkan bisa dimanfaatkan teman-teman untuk membentuk aplikasi startup sederhana yang pastinya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok. Dan hari ini kita akan mempelajari Kodular ya teman-teman, aplikasi Kodular. Untuk praktek dasar merancang aplikasi startup, yang pertama nanti kita akan download dulu software Kodular. Bisa juga nanti online ya. Jadi tinggal kita buka saja webnya, langsung kita buat akun. Kemudian kalau mau di-download bisa langsung install, kemudian daftar akun, verifikasi akun di email ataupun nomor telepon, login pada software yang sudah diinstal, buka lembar kerja baru, mulai mengimplementasikan ide bisnis dan berkreasi dengan software. Nah, ini tampilan Kodular ketika ingin mendaftar akun. Biasanya tinggal masukkan saja email, kemudian nama, dan juga passwordnya. Nah, ini ya. Kemudian ini tampilan untuk sign in atau login. Tinggal masukkan emailnya dan juga passwordnya. Nah, ini untuk membuka project baru, teman-teman tinggal
nanti klik saja New Project. Nanti kita akan eh, praktek ya menggunakan Kodular. Kemudian tampilan halaman utama Kodular nanti seperti ini. Jadi memang bentuknya tampilannya mobile ya. Karena nanti kita akan simulasi juga dengan handphone. Kemudian di sini ada beberapa menu-menu, menu untuk layoutnya, ataupun untuk upload gambar, dan seterusnya. Nah, ini eh, nanti ada software simulator juga, nanti kita download di handphone kita, nanti kita download di Play Store, namanya Kodular Companion. Nanti bentuknya seperti ini, Kodular Companion. Oke ya. Kemudian untuk mengkoneksikan editor dan juga simulator, editor itu yang kita create di laptop, kemudian simulatornya yang ada di handphone. Nanti tinggal kita connect to companion, klik saja tes, ada menu tes di atas, kemudian pilih connect to companion. Kemudian nanti akan muncul barcode seperti ini, tinggal kita masukkan di sini. Di sini kan ada tombol warna merah ya kalau kita sudah berhasil untuk eh, mendownload dan menginstal di handphone. Nanti bentuknya seperti ini. Ini tinggal scan barcode, klik yang warna merah, scan barcode, tinggal kita scan saja. Oke, nanti seperti itu. Nanti akan muncul kodenya di bawah scan barcode, tinggal kita klik eh, panahnya. Kemudian hasil preview tampilan nanti akan muncul di mobile kita, di handphone. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Ini tampilan editor, ini tampilan simulatornya. Kemudian, nah nanti masing-masing menu itu kita klik akan muncul di halaman baru. Nanti seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk menampilkan linknya, supaya kalau kita klik let's go itu nanti akan masuk ke halaman menu. Nah, nanti ada caranya, teman. Tinggal di koneksikan di sini. Kemudian ini untuk mencari simbol-simbol, misalnya mau dicari simbol ini ya, ada simbol kamera, simbol buku, atau simbol lainnya, nanti bisa dicari di material simbol pada browser. Kemudian untuk copy paste link icon di menu editor Kodular, ini di sini, di designer, ini nanti tinggal diatur saja. Oke, itu tadi sedikit materi untuk eh, implementasi aplikasi startup. Untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk ke kodularnya ya. Di sini saya sudah login dan sudah menyiapkan beberapa project, teman-teman. Nah, nanti projectnya bisa dilihat di My Project. Ini, ada bank sampah, rumah pintar, ini project-projectnya. Nah, tinggal kita klik saja kalau kita mau masuk ke project.
Kurang lebih seperti ini. Nah, dari tampilan utama ini, itu kita hasilkan dari komponen-komponen ini. Jadi untuk membentuk yang warna hijau itu menggunakan vertical arrangement. Vertical arrangement kita bisa lihat dari ini layout. Layout, general, kemudian tinggal kita pilih vertical arrangement. Jadi supaya tampilannya ke bawah gitu ya. Karena kita kan memakai mobile, jadi otomatis tampilan dasarnya itu vertikal. Baru di sini kita tambahkan button. Ini gambar bank sampah, tapi kita gunakan button. Kemudian eh, kita sisipkan gambar di sini, gambar bank sampahnya ya. Itu tinggal kita upload di sini. Nah, ini yang sudah kita masukkan. Nanti tinggal kalau mau upload gambar baru, tinggal upload aset. Kita cari di sini. Misalnya ini. Nah, sudah terupload di sini. Tadi kan download satu ya ini ya. Nah, kita bisa cek di sini. Kita klik saja, nanti akan muncul gambarnya. Gambarnya mana yang mau kita pilih. Nah, misalnya, saya mau pilih yang ini. Tinggal kita ingat-ingat ya, namanya apa. Nama filenya. Bisa kita pilih di image, langsung kita ganti. Nah, nanti otomatis langsung terganti. Kemudian di sini ada button kedua, itu kita beri nama Let's Go. Let's Go di sini. Dan ini image-nya non ya, karena tidak kita beri image. Ini untuk screen pertama. Kemudian ada menu. Menu di sini juga masih menggunakan vertical arrangement. Kemudian baru kita beri horizontal, itu untuk ini. Karena gambarnya ada dua. Kemudian ada vertical arrangement untuk membuat menu. Di sini ada label. Labelnya data sampah dan juga data anggota. Jadi tinggal kita ubah di sini. Nih, ada teks ya, tinggal diganti-ganti namanya. Kemudian untuk data sampah. Data sampah ini isinya adalah ini. Isinya adalah bagan ini ya, di bagan data sampah 2022. Nanti kita coba simulator. Nah, nanti untuk aplikasi ini, ketika kita klik Let's Go, nanti langsung muncul ke menu. Kemudian kalau kita klik data sampah di sini, itu akan menuju ke halaman data sampah. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk mengelingkan agar ketika kita klik tombolnya itu langsung masuk eh, ke dalam ini ya halaman baru. Nah, itu di sini teman-teman. Kita dari screen pertama ya. Nah, screen pertama itu ada dua button. Kita ingat-ingat button pertama tadi apa? Button pertama itu kan gambar ya, gambar sampah. Button kedua itu Let's Go. Keduanya kalau kita kita klik, nanti akan masuk ke menu, masuk ke halaman menu ini. Halaman menu ini ya. Ya. Kita klik blok untuk masuk ke codingan. Tinggal kita klik and drag saja nanti. Kemudian untuk data sampah, itu kalau kita klik
nanti akan muncul data sampahnya. Nih ya, nih. Kalau data sampah ini kita klik, nanti akan muncul di eh, halaman data sampah di sini, yang ada bagian-bagiannya tadi. Ini bisa kita atur, teman-teman, biar kelihatan gitu ya. Oke. Untuk mengelingkan, jadi teman-teman tinggal klik di blok, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita coba add screen ya. Add screen-nya namanya, sebentar. Di sini ada data anggota. Kita coba data anggota. Kita create. Oke. Ini tinggal kita klik and drag aja seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini oke, ini ya. Height dan width-nya juga bisa kita fullkan. Kemudian kita pilih misalnya horizontal. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini data anggota misalnya. Misalnya kita bikin tabel. Oke, sementara seperti itu. Kemudian bagaimana supaya nanti kalau kita klik data anggota di sini, itu akan muncul di halaman data anggota ini. Kita bisa pilih label, misalnya eh, teksnya di sini kita ganti data anggota. Kita center, ya. Sementara seperti itu. Kemudian kita balik ke menu. Ini kan ada menu ya teman-teman. Tinggal kita pilih, ingat-ingat nih, di sini data anggota, itu di data anggota ya, di horizontal arrangement data anggota. Kita coba. Ini tinggal kita klik. Jadi ini kita klik ini, terus kita klik and drag. Nah ini kalau mau dihapus tinggal di ini. Klik kanan, kemudian delete block. Oke, di sini kan data anggota kalau kita klik mau menuju ke data anggota yang ada di sini.
Kemudian di sini data anggota kita pilih. Oke ya. Ini sudah untuk halaman menu. Ketika kita klik data sampah di sini, nanti akan muncul di halaman data sampah. Tapi kalau kita klik menu data anggota di sini, nanti akan langsung menuju ke halaman data anggota ini. Ya. Kemudian kita tes, kita connection to companion, nanti akan muncul barcode dan juga kodenya. Sebelumnya kita harus download dulu di HP, namanya Kodular Companion di Play Store ya. Tampilannya seperti ini. Nanti kita klik scan QR code. Nanti akan muncul. Tinggal kita eh, scan saja barcode-nya. Ya, sebentar. Oke. Oke, ini sudah terhubung ya dengan simulatornya yang ada di handphone. Nanti tampilan yang di handphone saya rekam untuk bisa dilihat bagaimana hasilnya. Ini kita baru proses, kita tunggu sampai sudah selesai 100%. Untuk tampilan simulator dari project bank sampah tadi ya, dari aplikasi bank sampah, ini ketika menu utama, ini halaman menu utama, ketika gambar sampah dan juga tombol let's go ini kita klik ya, nanti akan tampil ke halaman menu. Ini kita klik, nanti akan muncul ke halaman menu. Nah, ini masih berantakan. Nanti kita coba untuk klik data sampah. Data sampah ini yang ada di tombol dengan icon sampah. Itu kita klik, nanti akan muncul ini. Ini masih berantakan sekali ya. Ini muncul bagan sampah di sini, teman-teman. Ini di sini. Kemudian kita coba untuk belum terlink ya. Ini tombol kembalinya belum aktif. Ini harusnya ketika kita klik kembali, itu akan kembali ke menu. Oke, kita coba ini dulu. Yang penting tadi untuk ini ya, tombol data sampah sudah terlink, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini cara untuk masuk ke simulatornya. Kita scan QR barcode. Oke. Ini ya. Kemudian kita coba untuk klik data anggota. Nah, nanti akan muncul di sini data anggota ya. Karena tadi belum selesai ya untuk desainernya. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan berikan tombol kembali di sini agar bisa kembali ke menu utama. Menu utama tadi, halaman menu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk simulatornya.
untuk desainnya masih berantakan, silahkan nanti teman-teman bisa kreasikan masing-masing ya untuk proses desain dari aplikasi startupnya masing-masing. Tentunya dengan tema yang sudah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing ya. Mungkin sekian untuk video tutorial Kodular hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di WA. Dari saya sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.